Dekatkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu kita, narasumber kita bernama Ibu Lina. Nanti Ibu Lina akan bercerita mengenai apa yang masalah yang ia hadapi. Assalamualaikum Ibu Lina. Selain Ibu Lina, kita juga sudah hadir bersama, yaitu Bapak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz sudah hadir di studio bersama kami. Pemirsa dan Pak Ustadz, Ibu Lina ini bisa dibilang dia punya masalah yang cukup pelik, pahit yang ia harus hadapi. Mulai dari diperlakukan kasar oleh orang tuanya dan juga ada cerita lain nih Pak Ustadz. Untuk itu silakan Ibu Lina kalau mau bercerita boleh dimulai sekarang. Awalnya saya punya bapak ya, suka KDRT sama ibu dan juga saya juga. Sama Ibu Lina juga. Sama saya sama adik-adik juga. Apa yang menyebabkan Bapak bisa begitu ringan tangannya? Ya memang Bapak tuh emosian orangnya. Jadi kalau misalnya mama salah dikit atau anak-anaknya salah itu ringan tangan banget. Jadi sampai saya pun saat bela ibu saya dilempar ke cermin sama ayah saya. Udah dong ya, kalian jangan berantem, nanti kita dimarahin sama ayah. Aduh, udah ya. Berisik tau! Gak tau gue lagi tidur apa? Malah nangis lagi. Ayo kita masuk kamar aja yuk, Dek. Serana Jati! Jati! Kemana lagi nih perempuan? Jati! Dari mana sih lu? Fasin, ada apa sih ya? Ibu lagi nyuci di belakang. Gue panggil kagak nyaut lu. Udah lu ya. Bikinin gua kopi. Udah lu. Nggak kedengeran ya. Lagian kita nggak punya kopi lagi, gula juga nggak ada. Ibu udah benar-benar nggak punya uang buat beli sembako. Makanya ayah kerja dong. Lu ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Lu nyalahin gue lu? Hah? Enggak, Pak. Lu ya? Lu tuh jadi istri bisanya cuma minta duit. Sakit ya, sakit Pak. Lu mikir kapan nggak ada duit? Ayah jangan begitu. Pak, Bapak bisa kerja apa aja Pak, yang penting halal. Yang penting anak-anak kita bisa makan lagi. Oh, lu ngajarin gue ya? Nggak ngajar. Saat ini lagi-lagi kita nemuin kasus yang kurang lebih banyak yang kemarin udah kita juga bahas. Seorang suami yang kasar sama istri bahkan sama anak-anaknya nih Pak Ustadz. Kita ikut prihatin Mas Farid ya dengan kisah Mbak Lina ini, di mana mendapati ayahnya itu gampang main tangan, kasarnya begitu, atau dalam undang-undang itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tuntunan agama, seorang suami itu memiliki beberapa tanggung jawab, apalagi sebagai kepala keluarga yang sudah punya anak. Yang pertama, tanggung jawabnya adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Berarti seorang suami, kepala rumah tangga, ayah harus memberikan nafkah secara halal kepada anak-anaknya. Nabi menjelaskan tidak hanya nafkah, tapi yang halal. Dan Nabi memberikan penghormatan penghargaan yang tinggi kepada suami yang berusaha semaksimal mungkin ingin mendapatkan nafkah yang halal, memberikan nafkah yang halal kepada orang tuanya. Bahkan pernah kita sebut Nabi SAW menjabat erat sekali sahabat Al-Ansori ini karena apa? Karena dia mencari nafkah meskipun hanya pembelah batu, tapi dia ingin berikan yang halal. Yang kedua adalah
kewajiban orang tua kepada istri dan anak-anaknya, maaf ini, suami kepada istrinya, dan berarti orang tua kepada anaknya adalah memberikan kasih sayang, perhatian. Kita ingat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu dalam suatu sujud itu pernah berlama sekali sampai sahabat mengira Nabi nggak bangun lagi. Ternyata apa? Ternyata Hasan dan Husain cucunda beliau itu sedang bermain di punggung beliau, dan kemudian setelah sholat Nabi mengatakan, aku tidak ingin mengganggu Hasan dan Husain sedang bermain. Apa maknanya? Dalam teori pendidikan Islam modern itu disebutkan, jadi Nabi ingin memberikan keleluasan apa? Menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada yang di dalam hal ini diwakili pada cucundanya. Apalagi main tangan tidak. Bahkan Nabi SAW pernah marah ketika menyaksikan ada orang tua berlaku kasar. Itu baru ucapan saja, itu tidak sampai main tangan. Ucapan kepada anaknya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada kepada orang lain, apalagi kepada orang lebih muda, maka niscaya yang di langit tidak memberikan kasih sayang. Jadi hendaklah kamu sekalian irhamu man fil ard, kasih sayanglah kepada yang ada di bumi ini, yarhamu man fis sama. Niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang. Mananya yang di langit itu apa? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maksudnya di alam yang berbeda itu. Jadi apalagi kepada anaknya. Saya terus terang saja melihat orang tua main tangan kasar tanpa sebab. Orang tua hanya dibolehkan misalkan begini Mas Farid ketika pada anak. Misalkan contoh begini, ada hadis Nabi yang sangat populer Mbak Lina. Muru auladakum bisolat, perintahkanlah anakmu untuk menaikkan sholat. Kapan itu? Mulai umur 7 tahun. Sampai kapan? Ketika batas umur 10 tahun diajari masih juga meninggalkan sholat, maka pukulnya. Tapi Nabi maknanya mukul di sini adalah mukul yang bernilai pendidikan. Kalau Imam bin Hambal itu menjelaskan itu dengan sapu tangan, misalkan kamu kok nah itu kan ini sesungguhnya bukan pukulannya tapi untuk memberikan tadi itu. Apalagi tadi Mbak Lina kasih, tentu ini sejenis suami orang tua yang sangat dilarang oleh agama melakukan kekerasan. Dalam konteks undang-undang negara, orang tua yang melakukan KDRT ini tidak dibolehkan, bahkan kalau dilaporkan dijerat hukum gitu loh. Tujuannya bukan untuk menjerat, tapi efeknya sesungguhnya undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di rumah supaya apa? Istrinya merasa nyaman, anaknya merasa nyaman. Kalau nyaman berarti tumbuh generasi, kalau generasi baik, maka generasi SDM bangsa ini juga gitu loh. Jadi jauh sekali yang dipikirkan oleh agama dan undang-undang itu. Ibu Lina, pada saat ibundanya Ibu Lina ini tahu sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, apa yang ibunda lakukan? Ya, tadi sih mau masih sabar gitu ya ngadepin bapak. Tapi lama-kelamaan kan mama nggak tahan ya, nggak kuat. Mama. Kita terus pergi ke rumah nenek untuk minta perlindungan sama nenek. Nenek dari mama. Iya. Tapi sampai di sana tuh malah kita tuh ditolak gitu. Kita diusir, nggak boleh tinggal di sana. Apa alasannya? Boleh tahu? Nggak tahu sih, cuma nenek bilang nggak mau ikut campur gitu. Padahal mama udah mohon, tolonglah gitu. Ini anak-anak, kalau nggak saya gitu, ini anak-anak aja tinggal di rumah nenek, maksudnya di rumah mama gitu. Nggak mau ikut campur. Tapi akhirnya mau mohon akhirnya adik saya yang 2 yang diterima di rumah nenek. Di rumah nenek. Dan saya sama mama pergi dari rumah nenek. Kenapa? Takut sama bapaknya atau gimana? Kayaknya sih kayak gitu, soalnya Kayaknya kan tahu kalau sudah diperlakukan keras seperti itu ya di rumah. Tahu. Lalu kemudian Mbak Lina dan ibunda tinggal di mana? Tinggal di halte, tinggal di terminal, tinggal di jalanan. Kita nggak punya tempat tinggal. Tidak menetap di rumah atau kontrakan atau Takut apa? sama ayahnya tadi ya? Ya, jadi neneknya justru yang takut sama ayahnya Ibu Lina. Ya, karena kalau diterima semua takut ada kekerasan lagi. Jadi yang diterima cuma adeknya nih Pak Ustadz. Ya. Jadi gini Mas Farid, ini kasus Mbak Lina ini kan model orang tua semacam ini, laki-laki ini kan membahayakan keselamatan istrinya, membahayakan keselamatan pada anaknya. Baru aspek fisik loh ini. Belum aspek batin psikisnya, itu kan perih dan ini yang paling dalam. Kalau dalam pepatah luka fisik maka dikasih obat selesai, tapi luka perasaan ini yang sangat berat sekali. Lah Nabi SAW pernah menyampaikan dalam suatu hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
sesempurnanya kualitas iman seseorang itu adalah tergantung pada kadar kualitas akhlaknya. Akhlak berarti ini. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khiyarukum li ahlikum atau linisaikum. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri atau pada keluarganya. Jadi ada dua redaksi. Yang pertama hadisnya itu diakhiri khairukum li ahlikum, ada hadis lain khairukum linisaikum. Jadi adalah yang terbaik kepada keluargamu. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga kami. Jadi karena perlakuan Nabi yang sudah beberapa episode sebelumnya kita sampaikan itu memang luar biasa lah. Ini tadi kan kita prihatin ya, ada ayah perlakuan kepada istrinya seperti itu, ganasnya kepada anaknya ganasnya, sampai anaknya mohon maaf ngungsi, istilahnya begitu kan, migrasi keluar dari rumah, minta tolong pada anaknya. Ini kan membahayakan sekali. Karena itulah, ini kalau misalkan mohon maaf, ini kalau istrinya itu melaporkan misalkan, kan harusnya kan minta apa? Kalau ada pertengkaran keluarga, mintalah orang tua itu bukan itu campur, tapi mendamaikan. Jadi dua orang tua dari pihak ayahnya, orang tua dari pihak ibunya berdamai mengatur, ini anak saya gimana yang perempuan, ini anak lagi mana, udahlah damai. Tapi kalau sudah sampai menyangkut keselamatan, apalagi kita lihat fisik tadi sampai seperti tadi, ini sudah tidak bisa ini. Ini kan mesti apa ya, orang tua selain turun tangan, ini nggak bisa, harus dihentikan ini. Hentikan dalam makna adalah orang dibuat supaya disadarkan, cari orang yang apa ya, hakim itu dalam mana tidak hanya hakim negara, tetapi orang yang dituakan di lingkungan seperti itu untuk menasihati. Jangan sampai mengancam keberadaan fisik maupun batin, fisiknya lah terutama kepada istri dan anak yang tadi. Dan sekali lagi Mas Farid, agama mencela model atau tipe laki-laki yang seperti ini kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, yang seharusnya memberikan perlindungan pada istrinya dan kepada anak-anaknya. Kemudian lalu Bu Lina selama tinggal di jalan mencari makan itu dari mana? Saya cari uang, saya bantu mama dengan cara mengamen. Mengamen di jalan. Tapi itu di usia berapa? Di usia masih 13 tahun. 13 tahun. Baru tamat SD lah Mbak Lina ya? Iya. Mulai SMP. SMP. Saya nyari uang dengan cara ngamen. Masalah saya ada lagi. Masalah apa? Saya diperkosa. Alhamdulillah, hari ini banyak juga duitnya. Neng, lo berapa banyak nih duit hari ini lo? Lumayan bang. Ini kan ikut abang kerja daripada capek-capek lo ngamen. Tapi kerja apaan ya bang? Udah, duitnya lebih banyak dari segitu. Tapi kerjaan apaan bang? Nanti lu juga tahu duitnya lebih banyak dari segitu. Mau nggak? Gimana ya? Ya yuk. Iya udah deh bang. Yuk. Bang, saya Udah, nggak mau. Bang, Saya nggak mau. Bang, udah kamu ikut aja. iya apaan sih? Kamu mau kerja kan? Tapi katanya mau kerja. Ya udah, kamu tahu nanti kerja aja udah ikut Tapi abang. nggak mau bang, saya bang. Aduh, bang, tolong jangan. Diam. Tolong. Oleh siapa boleh tahu? Preman terbina. Ya Allah, ya Rabbi. Bercerita nggak sama ibunya? Ibu Lina nggak cerita? Sama lapor polisi atau siapapun? Enggak, kan saya sendiri, saya nggak punya siapa-siapa. Ya Allah. Saya takut mau ngomong sama mama takut. Ya saat ini kita prihatin ya. Betul, sangat Lina prihatin. Ya. Menimpa Ibu Lina. Ini gimana Pak Ustadz ya? Harusnya anak dalam bimbingan orang tua, seberapa berat sih dosanya orang tua membiarkan anak seperti ini? Ya tentu dosa besar. Tentu dosa besar. Salah satu di antara dosa-dosa yang Allah benci dilakukan hambanya itu adalah ketika suami tidak bertanggung jawab pada istri. Ketika ayah tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kan Nabi mengatakan begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawaban. Ini secara umum. Dan suami adalah pemimpin atas rumah tangganya pada istri dan pada anaknya. Dan istri juga sama, ketika suami sedang pergi, maka istri adalah pemimpin yang diminta pertanggungjawaban atas apa? Mali zauji, harta benda suaminya ketika dia ditinggal. Lah, ini dalam hal ini kan tidak pada istri tapi pada suami. Jadi ketika diminta pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah sangat berat sekali. Jadi ayah hendak dari yang telah menelantarkan, karena dampaknya kan bisa kita rasakan, Mas Ari. Jadi ketika orang tua suami yang keras kepada istrinya, kemudian istrinya tidak nyaman di rumah tangga, anaknya tidak nyaman kepada melihat bapaknya di rumah, maka akhirnya apa? Lari lah. Tadi kan di jalan tadi itu. Ketika di jalanan, ya sudah, ini kan area lingkungan yang liar sekali ini. Dan ya di situ aneka macam. Ada orang yang berakhlak, ada orang yang tidak berakhlak. Ketika bertemu dengan orang yang tidak berakhlak, yang terjadi kayak tadi itu, sampai kemudian diperkosa. Dan ini para pemirsa, ini menjadi pelajaran berharga kepada kita semuanya. Para suami, para kita kaum laki-laki ini perlu juga harus memikirkan anak-anak ketika berlaku kasar pada keluarga. Berpikir kalau anak tidak kerasan di rumah kemudian keluar, apa yang terjadi? Pikirkanlah bahwa lingkungan yang di luar ini sangat berbahaya, apalagi anak belum dewasa dan ini yang kejadian ada ketakutan. Ini kan karena itulah agama memberikan tuntunan dan warning pada kita semuanya. Ibu Lina, berapa lama menahan tidak kasih tahu ke ibu kalau sudah diperkosa sama orang? Sampai sekarang sih. Sampai sekarang belum ngomong sama ibu? Belum, mama belum. Saya jadi merasa hina. Saya malu sama mama. Sampai saya stres, saya juga jadi wanita malam. Boleh tahu kenapa Ibu Lina, karena stres itu ya ada, kenapa yang bisa bikin Ibu Lina tetap merelakan diri, menjual diri? Saya cuma merasa kotor aja. Kayaknya nggak ada jalan keluar yang lain. Pak Ustadz, ketika di persimpangan jalan seperti itu Pak Ustadz, harusnya apa yang dilakukan orang nih? Kalau Ibu Lina kan mengambil jalan pintas seperti itu, biar tidak terulang, apa yang harus dilakukan? Kan gini Mas Farid, karena tadi kan inilah saya kira usia rentan. Kan usia SMP, usia SMA awal ini adalah usia yang rentan. Karena itulah tanggung jawab orang tua memperhatikan, tanggung jawab guru juga di lingkungan sekolah. Jadi ketika tadi itu keluar dari zona keluarga, zona sekolah, masuk dalam zona jalanan tadi, akibatnya tadi itu jauh dari tuntunan agama, jauh dari tuntunan pendidikan masyarakat. Akibatnya apa? Ketemulah dengan orang yang tidak baik. Maka kemudian akhirnya terseretlah, mohon maaf, pada dunia hitam kalau kita sebut seperti itu, pada dunia yang penuh apa ya? Penuh risiko kesehatan, risiko agama kan itu karena dosa besar tadi itu. Akhirnya apa? Mohon maaf, kemudian Mbak Lina akhirnya terjerembablah jatuh dalam lorong berlumpur ini. Nah, caranya apa, Mas Farid? Caranya adalah ketika sekarang Mbak Lina datang kemarin kan ada keinsafan diri. Caranya apa? Membuka lembaran baru dengan cara apa? Menutup yang lama, membuka pintu taubat. Bertobat kepada Allah, memohon ampun atas peristiwa-peristiwa hitam masa lalu yang sudah dijaluinya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulanginya dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Insya Allah, Allah akan menerima taubat kita. Karena Al-Quran akan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, ketika Anda sedang tersesat, masuk dalam lorong gelap, masuk dalam lumpur yang penuh dengan dosa, maka bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat, maka niscaya insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Mbak Lina, mohon maaf saya mau tanya, masih melakukan seperti itu untuk mencari uangnya? Enggak. Sudah tidak? Sudah. Soalnya waktu itu saya sempat kena penyakit kelamin. Saya memutuskan untuk berhenti. Tapi di saat itu juga saya ketemu sama seseorang yang menyembuhkan saya sampai sembuh. Dan saya menikah sama dia. Menikah sama orang itu? Menikah sama orang itu. Orang itu tahu tapi berarti ya background Ibu Lina sebelumnya ya? Iya, dia tahu. Dia tahu. Iya, dia tahu. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, Allah masih menyelamatkan Ibu Lina dari ditegur melalui penyakit yang ia terima nih Pak Ustadz. Jadi kan gini Mas Farid, kadang-kadang Allah memberikan ujian kita berupa nikmat, itu juga ujian. Kita bisa bersyukur apa tidak.
kadang Allah kemudian orang yang jatuh dalam lembah dosa itu Allah kirim melalui apa? Musibahnya apa? Mungkin penyakit, dengan cara apa? Supaya orang merefleksikan diri, supaya apa? Kembali pada jalan yang lurus. Lah, kita bersyukur Mbak Lina tadi itu ketika diberikan ujian tadi kemudian akhirnya kemudian kembali pada jalan yang baik tadi. Ini bagian dari cara Allah kasih sayang pada hambanya dengan ditegur supaya mau kembali pada jalan kebaikan. Ini orang tua Bu Lina sama orang tua yang meminang Bu Lina merestui pernikahan? Enggak. Mengapa Orang tidak tua dia merestui? yang tidak merestui? Orang tua. Orang tua Mama saya Apa alasannya Mbak Lina? Enggak, soalnya kan mama maunya tuh saya cari uang gitu buat keluarga, jangan nikah dulu. Tapi kan mama nggak tahu kalau saya sakit. Iya. Mama nggak tahu. Pak Ustadz ini kondisinya seperti apa nih Pak Ustadz? Menikah tapi tanpa restu orang tua. Iya, jadi begini Mas Farid. Ya. Memang sebaiknya menikah itu dalam restu. Karena pernikahan itu kan menggabungkan tidak hanya dua jiwa yang berbeda jenis, tapi menggabungkan dua keluarga besar gitu loh. Keluarganya Mbak Lina, keluarganya dari pihak laki-laki. Yang kedua, kenapa restu jadi penting? Karena pernikahan ini kan awal begitu sunnah Nabi, dengan harapkan ridho, restu orang tuanya akan melancarkan keberkahan dalam berumah tangga kita. Makanya saya ketika murid saya masuk, saya selalu konsultasi itu saya selalu sebisa mungkin jangan sampai tidak mendapatkan restu. Sekarang mungkin kalau belum, mungkin belum, tapi nanti coba itu adalah bagian dalam rangka untuk itu. Tapi kan ada satu hal Mas Farid tadi itu kan ada yang dirahasiakan kan gitu. Inilah saya kira pentingnya kita bercerita kepada orang tua. Tapi saya bisa memahami kan masa lalu yang tadi kan nggak mungkin diceritakan pada ibunya dan ibunya juga nggak mengerti kan begitu kan. Iya. Ini juga pentingnya orang tua itu memiliki kelapangan jiwa besar untuk mau tahu keadaan anaknya. Ketika keadaannya anaknya jatuh dalam dalam lumpur ya ditarik dia supaya tidak dalam lumpur kubangan, tarik ke dalam jalan yang baik gitu loh. Nah ini kan sayangnya memang Mbak Lina tadi tidak bercerita pada orang tuanya sehingga orang tuanya kan tidak tahu akhirnya melarang pernikahan. Tapi ketika tahu mungkin akan berbeda kali Mbak Lina. Ketika sudah tahu mungkin akan berbeda. Tapi karena sudah terjadi tadi, jadi kan begini Mas Farid, kalau ada misalkan dengan terpaksa orang itu menikah karena kasus ejidin seperti tadi itu, kemudian tidak mendapatkan restu, tapi bisa disahkan apa namanya nikah melalui wali hakim. Jadi mengapa wali hakim itu terjadi? Karena orang tuanya tidak mau menikahkan dengan alasan-alasan yang mungkin tadi, tapi secara agama ini dibolehkan, maka biasanya hakim akan mengambil alih kemudian menikahkan. Tapi ini kondisi yang memang darurat. Tapi ketika masih ada izin orang tua ya sebaiknya agama memberikan tuntunan harus ada restu dari orang tua. Nah tapi karena terjadi tadi nikahnya yang melalui hakim tadi itu tetap sah dalam pandangan agama. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu Lina dengan suami? Saya pikirkan saya bakal bahagia ya sama suami, maksudnya dia udah baik menyembuhkan segala macam ya. Tapi ternyata dia KDRT juga, terus mukul juga sama saya sama anak juga. Udah punya anak? Udah punya. Waktu hamil 1, 2, 3 tuh tetap saya hamil dipukuli sama dia. Mas, aku minta uang dong mas. Aku mau ke bidan. Gua nggak ada uang. Lu pakai aja uang belanja yang kemarin. Tapi itu mas pegang uang. Uang belanja udah nggak ada mas. Udah 2 hari mas nggak ngasih aku uang belanja. Denger ya. Gua bilang gua nggak punya uang. Lu tuh cuma kerjanya minta uang aja lo. Tapi mas, bayi ini butuh vitamin. Kasihan anak kita. Ya udah, nggak usah ke bidan aja kalau begitu. Astagfirullahaladzim mas. Tapi buat beli ini itu mas bisa. Sedangkan buat makan mas selalu bilang nggak ada. Jangan coba-coba ceramain gua ya. Lu tuh siapa? Lu cuma wanita. Masih untung lu gua nikahin. Sakit mas. Apa
apa yang menyebabkan dia sampai berperang? Tadi kan sayang sekali tadi. Iya. Sakit saja dirawat sampai Iya, gitu. kita pikir- Kenapa tiba-tiba muncul? Ada faktor apa, Mbak Lin? Itu kayak bapak saya aja. Jadi kalau ada salah dikit atau misalnya salah dikit aja gitu kayak dibesar-besarin terus dia mukul gitu. Kenapa kok bisa sekasar itu sama? Mungkin ya saya rasa dia mungkin ngerasa tuh lu tuh siapa, gue tahu lu gitu, maksudnya kamu tuh siapa gitu, aku kan tahu kamu tuh siapa gitu, jadi dia tuh merendahkan banget. Sebelum menikah Mbak Lina tahu nggak siapa dia? Mungkin mengorek informasi dia siapa, dari keluarga gimana gitu loh. Enggak sih, maksudnya kenal kayak gitu aja. Oke, iya. Kayak gitu aja. Jadi ini juga para pemirsa ini menjadi pelajaran kita juga. Setiap ada kisah itu memberikan pelajaran pada kita. Dalam pernikahan itu mesti harus dicari. Kalau agama kan sudah menjelaskan di nasabiyah, nasabnya siapa, limalia bagaimana hartanya, wali jamalia bagaimana rupanya. Tetapi Nabi tidak memerintahkan yang 3 ini. Artinya nikah itu kadang-kadang dipengaruhi ada 4. Ada karena rupa, ada karena harta benda, ada karena keturunannya. Tapi karena faktor ada agamanya. Tapi Nabi meminta fadfar bidatidin, pilihlah karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan faktor agamanya, nanti ketiganya ini Anda akan dapatkan dari ketenangan tadi itu. Nah, proses ini kan tidak dilalui tadi itu, sehingga kemudian akhirnya sudahlah karena ada proses, ada tadi akhirnya kemudian mendapatkannya. Tapi apapun alasannya, seorang suami tidak dibolehkan melakukan tindak kekerasan. Kecualinya begini, memukul pun dengan memukul yang tidak membahayakan fisik. Jadi kan ketika wanita-wanita yang nusus, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, siapa itu? Yaitu orang yang durhaka. Perempuan yang durhaka kepada suaminya, perempuan yang maksiat ke atas perilaku suaminya ini kepada suaminya, maka apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi ulama menafsirkan, ahli hadis juga menafsirkan, memberikan syarat ketika penjelasan hadis yang terkait dengan ini, mukul tapi tidak boleh memukul yang melukai fisik. Bahwa pentungan misalkan tidak dibolehkan. Kalau bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau Anda memukul pun Imam Hambal memberikan contoh langsung. Jadi sapu tangan, kamu kok nakal. Tapi kan nggak melukai itu. Itu kan contoh sebenarnya simbolik mananya. Tapi mananya adalah teguran. Lah kalau yang tadi jelaskan Mbak Lina kan sampai melukai fisik tadi kan tentu ini tidak dibolehkan. Dan inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan murka Allah pada seorang suami. Murka Allah itu tentu jangan difahami Allah menurunkan azab, bukan. Rizki akan dibuat seret, rizki akan dipersulit Allah pada suaminya. Lah ini ada banyak cara. Tapi memang yang saya ingin bertanya lebih jauh begini, bagaimana suasana di rumah tangga Mbak Lin? Misalkan keagamaannya suami, misalkan ritual ibadahnya bagaimana mereka? Kan? Tidak taat maksudnya. Tidak taat kan? Jadi ketika suami istri orang beragama, tapi dia tidak menjalankan tuntunan agama, dan dalam konteks ini adalah seorang muslim tidak menjalankan tuntunan agama, maka jelas akan melahirkan apa? Qaswatul qalbi, hatinya keras. Orang itu kalau nggak mau sholat, orang itu nggak mau baca Quran, kalau sebagai agama, hatinya keras. Qaswatul qalbi, keras itu apa? Dikasih peringatan nggak mempan, mudah naik pitam, itu juga bagian dalam rangka itu. Karena itulah apa? Semailah dalam lingkungan keluarga itu nilai-nilai agama, karena ini akan melunakkan hati, memunculkan kasih sayang, mendamaikan, mengharmonikan dalam rumah tangga. Mbak Lina, setelah Mbak Lina menderita KDRT, apa yang Mbak Lina lakukan? Ya, saya menyesal. Saya udah cerai sama dia. Saya meminta cerai pada? Iya, meminta cerai. Saya pulang ke rumah mama saya. Iya, tapi sekarang saya di rumah mama saya. Tanggapan ibundanya Ibu Lina apa setelah tahu kalau Ibu Lina cerai? Ya, hubungannya nggak baik. Dia kayak masih apa sih? Ngungkit-ngungkit. Benar apa yang saya katakan gitu misalnya, saya nggak ngerestui akhirnya begini kejadiannya. Iya, maksudnya kata-kata itu kayak sakit banget gitu. Boleh Pak Ustadz, Ibu mengungkit-ungkit apa yang dia merasa dirinya dulu pada saat itu benar, jadi dibilangkan nggak dengar omongan orang tua kan mungkin kayak gitu Ustadz. Itulah Mas Farid, pentingnya kita meminta restu itu. Salah satunya ketika suatu saat terjadi apa-apa dengan rumah tangga, orang tua ikut cawe-cawe, orang tua itu akan ikut membantu mengurusi. Tapi ketika kita sudah melemparkan sama sekali tidak ada faktor restu, sehingga akhirnya orang tua ya sudah, kami sudah memilih jalan, laluilah, kira-kira seperti itulah. Itulah pentingnya. Tapi kan ini sudah terjadi. Maka ketika yang sudah terjadi, alangkah eloknya orang tua itu juga bayar bagaimanapun
biar bagaimanapun ini adalah anaknya, harus diingat seperti itu, dan punya cucu kan begitu. Maka yang sudah ya sudahlah, yang belum ini mari diperbaiki. Bagaimanapun jangan dibiarkan ketika anak itu menghadapi beban dan ujian yang sangat berat. Jadi mesti orang tua harus ikut terlibat dengan cara mendoakan, mensupport, memotivasi supaya anak ini bisa bangkit dan tidak terpuruk dalam dalam kegersangan spiritual, kegalauan hati yang kemudian nanti anak ini bisa berputus asa yang lebih berbahaya lagi. Ibu Lina kan jelas sama kita udah nyesel, udah ngelakuin semuanya. Yang masih mengganjal di Ibu Lina adalah Ibu Lina pengen ngomong itu semua ke ibunda, betul? Iya, ngomong sama mama. Ibu saya apa yang begitu berat Ibu Lina untuk ngomong ke ibu? Saya malu aja, malu sama mama. Malu. Sekarang gini, kalau saya balik posisinya, misalnya, wallahualam, mudah-mudahan jangan sampai, misalnya anaknya Ibu Lina yang melakukan itu, dia nggak ngomong, nggak jujur sama Ibu Lina pasti sedih kan ya? Iya, sedih dan berharap anak terbuka. Nah mungkin di sini harus dibalik lagi. Saya berharap sih Ibu Lina coba untuk terbuka ke ibunya. Udah pernah belum sih sesekali niat aja untuk mau banget. Niat udah pernah ada. Maksudnya biar mama tahu gitu sebenarnya itu ya gimana gitu sebenarnya. Cuma masih takut lalu gitu. Kalau misalnya ada ibundanya Ibu Lina di sini, apa yang mau Ibu Lina sampaikan? Saya mau minta maaf. Iya. Sama mama mau minta maaf. Minta maaf aja atau ada yang mau disampaikan apa gitu? Ya mungkin semuanya deh. Mau diomongin semuanya biar mama tahu, biar jelas gitu. Biar nggak selalu ngungkit-ngungkit gitu. Oke, gini, saya sih berharap Ibu Lina gak marah karena Ibu Lina yang tadi lirik-lirik lewat itu adalah ibundanya Ibu Lina. Kita hadirkan di sini ke studio. Silakan duduk Ibu. Silakan duduk. Ibu Lina, Ibu mohon maaf. Niat kami untuk mendatangkan Ibu adalah kami berharap hubungan antara Ibu dan anak tetap terjalin. Iya. Saya sih mungkin nggak saya ngomong, saya cuma mau ngomong sekali ke Ibu Lina. Ibu Lina, ini ibundanya Ibu Lina sudah di sini. Ibu Lina masih mau tetap mengatakan atau masih tetap mau menjaga mengenai masa lalu Ibu Lina? Jadi Mas Fred, mungkin begini, masa lalu nggak diceritakan. Tapi yang sekarang sudah yang terpenting adalah Mbak Lina meminta maaf sama ibundanya. Yang kedua, ibunda dalam agama memberikan maaf. Ibunda memaafkan dan kemudian ibunda memberikan support dukungan. Jadi yang sudah. Jadi karena ya keburukan nggak usah diceritakan. Syukur ditutup juga. Yang penting ibundanya mau memaafkan karena satu hal. Ketika ibunda memaafkan maka ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah bersama ridhonya orang tua kepada anak. Jadi ketika orang tua sudah meridhoi, maksudnya memaafkan kepada anak, maka jalan lapang anaknya menjadi lebih baik. Insya Allah Allah akan membukakan rezeki. Yang kedua adalah mengisi hari-hari kebaikan Mbak Lina bersama pada ibundanya. Baik Ibu Lina, mungkin bisa sampaikan apa yang Ibu Lina pengen minta maaf. Kalau berat banget untuk ngomong apa yang sudah terjadi pada masa lalu, lebih baik itu ditutup aja. Silakan Ibu Lina boleh ngomong ke ibundanya. Saya minta maaf ya. Sudah ninggalin mama sama adik-adik. Sudah minta maaf sama mama. Mama udah maafin kamu, Lina, penting kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja kan lagi. Kamu baik-baik aja kan. Mama sekarang aku udah pulang ke mama. Aku udah pulang.
Nggak dengerin mama. Hidup itu mama, dengerin mama. Ustaz, ya, kita menyaksikan langsung Ibu Lina sudah menyampaikan maafnya kepada Ibunda dan sudah pasti Ibundanya sudah memaafkannya. Apa yang harus dilakukan Ibu Lina nih ke depannya Pak Ustaz? Yang pertama, yang para pemirsa sekalian, jadi kisah ini dua hamba Allah, anak yang sedang tersesat di jalan lorong gelap dan meminta maaf pada orang tua dan alhamdulillah orang tuanya memaafkan. Apa maknanya? Ketika ini sudah bertemu gini, hari yang berikutnya Mbak Lina dan sama Ibunda berkewajiban untuk terus memberikan dukungan. Yang kedua, orang tua jangan pernah putus-putusnya mengangkat tangan mendoakan, memohon doa kepada Allah agar Mbak Lina terus Allah maafkan dan Allah mudahkan jalan hidupnya bersama anak-anaknya, kan punya anak ini. Untuk Mbak Lina, ini tahap awal untuk memberikan maaf, tetapi berikutnya adalah tetap berbuat baik kepada ibundanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Yang ketiga adalah mengisi hari-hari dengan baik. Apa? Meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah apa? Etos bekerja, kan punya anak tadi, bertanggung jawab tadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara semacam ini Allah menerima dan kemudian Allah membukakan jalan untuk menatap kehidupan yang akan datang. Yang sudah tutup, yang ke depan dibuka dengan lembaran baru, jangan diulang lagi. Saya kira itu Mas Farid. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan jalan kehidupan Mbak Lina dan keluarganya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Bu Lina terima kasih. Ibu terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz yang bisa maafkan ya Bu, insya Allah ya.